setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis kasih dan rahmat-Mu, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Si Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau
segenap jiwaku. Sihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, pujian hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Kasih Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, pujian hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, pengagungan, penyembahan hanya bagi nama Tuhan, hanya bagi kemuliaan Tuhan. Malam hari ini Tuhan berkati setiap kami yang hadir melalui Google Meet di BYS 56, Hamba-Mu sebenarnya sebagai firman Tuhan, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti dengan kalimat yang sederhana, mudah dipahami ya Bapak. Tapi hamba-Mu yang ada firman Tuhan malam hari ini sampaikan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus dan kita berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara dan dalam nama Yesus. Saya akan bagikan sharing malam hari ini mewakili sekuat pasir putih. Tentu di dalam doa-doa kita kepada nanti hari-hari Tuhan Roh Kudus sangat jelas ya, teringat sekali terbersih kata-kata Roh Kudus gitu kan. Dan kita semua pasti sudah memahami apa sih Roh Kudus, siapa sih Roh Kudus, bagaimana sih Roh Kudus. Ini akan panjang lebar untuk bicara tentang Roh Kudus. Saya rasa bahwa saudara sudah memahami, tapi sedikit saya boleh berbagi apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Tentu tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Jelas sekali dalam firman-Nya dan kita sama-sama juga dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus menyatakan, menjanjikan menghibur. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi tidak ada satupun orang percaya pada Yesus, tidak ada satupun orang yang diselamatkan oleh Yesus hidupnya di luar daripada tuntunan Roh Kudus. Berarti dia tidak mengakui Tritunggal ya. Nanti lebih jauh mungkin akan ada pembicaraan mengenai itu. Tapi sekarang apa sih peran Roh Kudus dalam kehidupan kita pada zaman sekarang? Tentu perannya sangat besar sekali. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian mungkin pernah punya pengalaman ya berantakan, semua kacau balau. Kita selalu minta kekuatan Roh Kudus, kita selalu minta penyertaan Roh Kudus, itu Roh Tuhan sendiri. Dan Bapak Saudara, dari semua karunia yang diberikan Allah kepada manusia, tidak ada yang lebih berharga dari kehadiran Roh Kudus. Yang setuju boleh katakan amin. Roh Kudus memiliki banyak fungsi, peranan, dan kegiatan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mau apapun itu, nggak bicara ini hanya di gereja, nggak bicara ini hanya di pelayanan, di komsel, tidak. Dari dalam semua aspek kehidupan, pekerjaan atau apapun, bahkan di dalam situasi nggak enak pun, di situasi yang membuat kita nggak mungkin nih Tuhan ada di sini, di tempat ini, Roh Kudus tetap bekerja. Dia bekerja dalam hati semua orang dimanapun mereka berada. Tentu dalam bukti tidak percaya orang itu sudah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhannya, bahwa Yesus adalah Juru Selamatnya. Setiap orang memiliki kesadaran akan Allah. Saat kita memiliki kesadaran bahwa kita percaya Yesus, kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan kita, Raja kita, Juru Selamat kita, tentu kita percaya akan firman yang kita baca barusan. Dia memberikan kita Roh Kudus. Karena Roh Kudus menerapkan kebenaran Allah dalam pikiran kita sebagai manusia dan meyakinkan kita dengan segala apa yang kita coba pikirkan, dengan segala argumen apapun itu, bahwa kita ini memang gak mampu, bahwa kita ini memang gak bisa sendiri. Saat kita sudah menyadari kesadaran akan Allah, akan kehadiran Allah, saat itu pula kita menyadari bahwa Roh Kudus itu ya memang diutus Tuhan. Jadi awalnya itu memang diselamatkan dulu Bapak Ibu Saudara, menjadi milik Allah. Dan setelah itu Roh Kudus berdiam diri dalam hati kita untuk selamanya, amin, memakaikan kita dan meneguhkan kita, dan lebih jauh lagi menjamin kehidupan yang kekal dalam kita itu orang percaya, menjadi penuntun, penghibur, penolong, semua kita tahu itu. Di luar Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa, di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Kalau kata Yunani yang ada di terjemahkan di sini, penolong berarti seseorang yang dipanggil berjalan bersama dan mempunyai pengertian seseorang yang memberi dorongan dan nasihat. Berdiam berhubungan dengan tinggalnya Roh Kudus secara permanen dalam hati orang-orang percaya. Yesus memberi Roh Kudus sebagai jaminan untuk ketidakhadirannya untuk melaksanakan fungsi yang Yesus ingin lakukan bagi kita kalau saja Dia berdiam secara pribadi dengan kita. Coba kita tengok diri kita lihat diri kita, saudara, sejauh ini apakah kita sudah merasa kita hidup dituntun Roh Kudus, atau kita memakai Roh Kudus atau meminta Roh Kudus itu hanya di momen-momen tertentu saja, di mana kita merasa lemah, di mana kita merasa tidak bisa melakukan itu secara kekuatan kita, secara pikiran kita. Apakah kita cuma menjadikan Roh Kudus itu sebagai apa ya? Kalau di listrik mungkin kayak isi ulang aja, bukan? Kalau lagi butuh ya diisi, kalau enggak ya enggak, gitu kan? Harusnya kita kan jadikannya sebagai apa ya?
modal, sebagai sesuatu yang memang sudah ada, gitu, yang sudah pasti kita yakini, yang sudah pasti kita andalkan dalam segala situasi apapun. Kita suka pada kesaksian orang yang mengalami Roh Kudus, kasihkan kehidupannya, pengalaman pribadi, tapi kita sudah mengalami belum gitu? Kita sudah pernah ngerasain belum gitu? Ini nggak perlu bicara dia udah ada Roh Kudus, dia bahasa roh itu kan ya, itu beda lagi gitu kan. Jadi ini harus dibedakan, bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana kita menjalani keseharian kita, kehidupan kita, apakah kita sungguh-sungguh mau dipimpin Roh Kudus? Kan kita sudah diselamatkan, sudah percaya, dan kita mengklaim bahwa kita ini dipimpin Roh Kudus. Apakah itu kita sudah benar-benar lakukan? Sebab di sepanjang zaman sampai pada berakhirnya, ya memang hanya Roh Kudus yang melakukan kita. Roh Tuhan itu sendiri gitu. Jadi nggak ada batasannya sampai tahun berapa, nggak ada. Kekal sampai selama-lamanya. Di antara fungsi-fungsi yang kita sudah tahu, yang kita sudah mengerti sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penuntun, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita memungkinkan kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang kita sering baca, yang kita sering dengar dari Bapak Gembala ketika berkhotbah atau dari pendeta-pendeta lain. Kebenaran firman Tuhan tidak akan bisa kita pahami, tidak akan bisa kita anggap sebagai rema, tidak akan bisa kita anggap sebagai wah ini memberkati, tanpa kita minta Roh Kudus untuk pimpin kita, tanpa kita minta Roh Kudus untuk menjamah pikiran kita ketika kita mulai membacanya, ketika kita coba untuk mendengarkan. Jadi ini sangat penting sekali. Sebab firman-Nya dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia mengungkapkan isi hati Allah berhubungan dengan ibadah, dalam kegiatan-kegiatan kerohanian kita, kehidupan Kristen kita. Dia adalah penuntun yang paling utama. Dia berjalan di depan, memimpin. Bahkan dia menyingkirkan sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang kita anggap di pikiran kita, wah ini kesalahan nih dalam penulisan Alkitab, ini kesalahan di dalam penafsiran. Wah ini pendetanya begini-begini. Roh Kudus mengingatkan kita selalu bagaimana kita mampu nih di bagian mana kita harus dengar, di bagian mana kita harus terima, di bagian mana kita harus Roh Kudus ingatkan. Dia adalah penuntun yang paling utama. Dia berjalan di depan. Tanpa penuntun seperti yang kita yakini yaitu Roh Kudus, kita dapat jatuh dalam kesalahan. Kita dapat jatuh dalam hal-hal yang sebetulnya kita anggap apa ya, nggak perlu lah gitu kan. Tapi ini bagian dari kita tidak mengandalkan Roh Kudus, bagian dari kita yang mengaku ya pikiran saya sanggup gitu kan, kekuatan saya mampu gitu. Ini bisa menjatuhkan kita, saudara. Peranan yang lain adalah pemberi karunia. Kalau kita baca 1 Korintus 12, nanti bisa baca sendiri, menggambarkan karunia-karunia rohani yang diberikan kepada orang-orang percaya agar kita dapat menjalankan fungsi sebagai tubuh Kristus dalam dunia. Semua karunia ini baik besar maupun kecil adalah pemberian Roh Kudus agar kita dapat menjadi duta besarnya Tuhan kepada dunia, menunjukkan anugerahnya dan memuliakan Dia. Roh Kudus berperan sebagai penghasil buah dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin bisa mengalami ke-9 buah roh itu tanpa kita ada Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Sangat mustahil bagi saudara. Gitu kan? Ini jadi sangat penting sekali dalam hidup kita bahwa Roh Kudus itu
memang harus selalu kita yakini dan kita minta untuk berdiam, untuk tinggal di dalam hati kita. Setelah kita mengetahui bahwa Roh Kudus Allah telah berdiam dalam kehidupan kita, dan kita meyakini dengan sadar bahwa hidup kita dipimpin Roh, kita pasti akan mengalami sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menurut manusia itu sulit, menurut manusia tidak mungkin, tapi kita orang yang percaya pada Tuhan, orang yang mengandalkan Roh-Nya yang kudus, kita dapat melakukan itu, saudara. Bahwa Dia berdiam di dalam diri kita untuk selamanya, tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita, adalah merupakan alasan untuk kita tetap terus kuat, untuk tetap kita terus sukacita, untuk terus kita mengalami damai sejahteranya Tuhan. Jadi di momen-momen pencurahan Roh Kudus ini, kita diingatkan lagi bahwa bukan hanya sekedar agenda tahunan, tapi kita mungkin ada yang belum mengalami secara pribadi, namun merasa belum gimana sih rasanya dipimpin Roh Kudus. Kita harus sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, kita harus minta sama Tuhan Roh Kudus menjamah hidup kita, Roh Kudus untuk ambil alih hidup kita. Banyak sesuatu yang membuat kita beranggapan belum waktunya karena kesalahan kita, karena masalah kita, karena dosa kita. Tapi ingatlah, kita hidup ini karena anugerah. Hati Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Terus minta sama Tuhan kekuatan dari Roh Kudusnya, terus tetap tinggal bersama dengan kita. Demikian sharing yang bisa saya bagikan malam hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa, hanya padamu kami percaya, hanya padamu kami memohon akan segala sesuatunya dalam hidup kami ini, Tuhan. Kekuatan kami terbatas, pikiran kami terbatas, bahkan di sekitar kami, teman kami, saudara kami, lingkungan kami, semua terbatas. Semua ada waktunya untuk mereka tidak sanggup lagi. Tapi hanya kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas itu, Tuhan Yesus, yang memampukan kami untuk kami hidup sesuai dengan maunya Tuhan, yang memampukan kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin kami dengan Roh yang kudus, sebab di luar Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tuhan, kami butuh selalu Roh Kudus-Mu memampukan kami menjalani setiap kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan kami di dalam rumah tangga kami, dalam kami lingkungan kami, dalam kami melayani Tuhan Yesus. Kami butuh Roh Kudus Tuhan. Sebab itu Tuhan, di momen-momen yang sedang kami laksanakan hari-hari ini, yaitu kegiatan pencurahan Roh Kudus Tuhan Yesus, curahan Roh Kudus atas kami semua Tuhan, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang percaya pada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah nama di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berkata. Haleluya. Amin. Amin. Mereka dalam Baik, puji Tuhan. Adakah yang ditunjuk di doa syafaat? Bu Mila ya? Oke, baik ya. Silakan Bu Mila akan berdoa syafaat untuk kita sekalian. Nah, sebelumnya saya akan membawa kita dalam satu pujian, dan kita pada saat malam hari ini diingatkan bahwa kita harus memerankan, saya tandaskan memerankan Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus memang diutus untuk menolong kita yang tinggal di dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah percaya adanya Roh Kudus, bahkan ada yang ngalamin Roh Kudus, nah sekarang betul-betul setiap detik, setiap menit, setiap hari kita perankan Roh Kudus lebih maksimal, lebih intensif sebagai penolong.
sebagai penolong untuk selama-lamanya di antara manusia. Jadi apapun Bapak Ibu sekalian ya, apapun kebingungan kita, keinginan kita, terus kemudian cita-cita, ya termasuk hari-hari saja lah. Tuhan, aku mau ke pasar nih ya, Roh Kudus pimpin aku deh. Tetapi kita juga tidak mengarahkan untuk fanatik benar, sambil ngobrol sama tukang sayur lagi ini, Bu mau beli apa? Ya Roh Kudus tolong aku mau pilih bayam atau pilih genjer atau pilih daun katuk. Ini enggak gitu juga ya. Tetapi artinya kita terus, karena Roh Kudus sangat mendengar kita meskipun secara audible kita nggak ngomong. Gitu ibu-ibu ya, bapak-bapak juga begitu. Ya Roh Kudus tolong aku. Pokoknya dia sebagai yang sangat dekat dengan kita, kita mintain tolong terus gitu. Lah apakah enggak nanti ngerepotin Roh Kudus? Enggak, karena dia maha kuasa. Dan sebenarnya Roh Kudus tahu apapun yang kita butuhkan, tetapi tetap kita bukan robot untuk tetap mengandalkan Tuhan. Ya, nah silakan, saya pikir doa-doa sudah dicatat, doa syafaat. Silakan Ibu Mila, nanti sampai doa itu hampir selesai, nanti saya akan meneruskan atau ditutup dengan amin, baru informasi, baru nanti ada doa dari gembala ya. Saya ajak kita untuk menyanyikan satu lagu, Hatiku Tenang Berada Dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari silakan. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur Bapa untuk hari ini Bapa, Kau masih berikan kesehatan Tuhan untuk kami bisa memuji menyembah Kau pada malam hari ini. Ya Yesus. Karena di dalam Tuhan kami percaya Bapa, Roh Kudus tercurah Amin. kami pribadi di setiap umat. Ya Dan Yesus. kami tahu Bapa, kami punya Tuhan yang sama. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ya Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap hari yang Kau berikan dan firman kami. Amin Dalam Yesus. keinginannya Tuhan kami bersyukur Tuhan. Dan kami Amin, percaya Yesus. Bapa, rasa syukur kami ini Tuhan Yes, lebih Yesus. dari apapun dalam kehidupan kami. Amin Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih yang besar bagi setiap kami. Ya Yesus Kami Tuhan. berdoa Tuhan, syafaat saat ini Bapa, biarlah berkat-Mu melimpah setiap Ya, kami Yesus. pribadi. Kami berdoa untuk Haleluya. gembala kami Bapa dan Ibu Gembala kami. Oh, Kami percaya Tuhan, biar Kau saja yang memberkati mereka Bapa. Oh, Apapun Tuhan yang mereka butuhkan, apapun yang mereka perlukan Tuhan, kami Amin, percaya Yesus. Bapa, Kau sudah sediakan yang terbaik untuk mereka. Yes, Jesus. Kau berkati kehidupannya Bapa, Kau berkati Amin, kesehatannya amin. Bapa, Kau berkati setiap pelayan-pelayan Amin, Bapa. Yesus Kau Tuhan. berikan hikmat manfaat-Mu Tuhan, untuk Ya Yesus. mereka bisa mengembalakan setiap kami jemaat-jemaat Oh, Tuhan.
Ya Yesus Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Ya Yesus terima kasih. Amin Yesus Tuhan. Ya Yesus. Amin. Ya Yesus. Oh ya Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Amin Yesus. Glory. Amin Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Oh, amin Yesus. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus. Ya Yesus. Ya Haleluya. Amin. Ya Yesus Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Amin Yesus. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Ya. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya. Amin. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom semuanya, selamat malam. Saya sangat senang malam hari ini karena teman-teman Pasir Putih bisa ngumpul dan menjadikan sebuah terobosan yang baru lagi untuk saya berpikir untuk dinamika pelayanan media ini membuat wilayah menjadi hidup, menjadi menjadikan setiap talent yang ada itu boleh berfungsi dengan baik. Dan bolehlah kita akan lakukan seperti ini di event-event tertentu. Setiap jemaat boleh ikut, tetapi ada wilayah yang melayani, begitu ya. Nanti kita atur semuanya. Thank you, God bless untuk Pasir Putih. Dan untuk waktunya sudah ketemu-ketemu,
ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tadi krimis sedikit di Siliwangi, tetapi mungkin di tempat lain enggak ya. Semoga tidak kemalaman, malam hari ini bisa pulang begitu ya. Nah, puji Tuhan teman-teman sekalian, kita himbau untuk ada 2 malam lagi ya. Kemudian untuk di TDRP juga, karena ini adalah kapasitas 80 orang semaksimal mungkin, karena memang ada teman-teman saya mengadakan doa 10 malam betul-betul TKP dengan tim PW yang terus memang melayani, dan memang sukacita Pentakosta itu ada. Dan meskipun kita cuma sekali saja di momen ini, setahun sekali lagi ya kata Bang Oto tadi, supaya berharap ada waktulah, karena itu hari Sabtu, kita satukan hati untuk bersama-sama mempentakostakan momen ini. Dan memang Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan kita. Ciri-cirinya apa Pak Gembala? Gini, kalau kita sekalian, kalau Bapak Ibu dan Saudara itu masih ada rasa kebaikan di antara keburukan, itu Roh Kudus masih menjagai kita. Maksudnya adalah ketika ada 2 pilihan antara baik dan buruk, dan itu ada rasa keinginan untuk berbuat baik, itu Roh Kudus masih ada. Selanjutnya, ketika kita jadinya gagal melakukan yang baik dan kita melaksanakan yang jahat, yang dosa, yang salah, dan hati itu berduka, merasa bersalah, itu artinya masih ada Roh Kudus. Berarti kalau saya balik, orang yang memang tidak ditinggali oleh Roh Kudus itu sudah dalam kategori menghujat Roh Kudus. Nah, menghujat Roh Kudus itu 100% sadar dia salah tetapi dia lakukan, enggak pernah ada rasa bersalah. Nah, bahkan setingkat perampok pun saya pikir Roh Tuhan itu masih mengikuti dalam artian begini ya, mengikuti dalam artian perampok itu merasa sedih, merasa kenapa saya melakukan yang jahat ini, jadi ada rasa bersalahnya masih ada. Tetapi ada orang yang jahat banget, ditangkap Pak polisi, kemudian dikatakan apakah engkau menyesal? Enggak menyesal. Engkau akan dihukum mati karena kamu sudah membinasakan banyak orang, apakah ada penyesalan? Dia bilang enggak menyesal. Nah, itu artinya itu udah enggak, artinya Roh Kudus sudah didukakan di situ. Jadi saya pikir teman-teman semuanya, Roh Kudus adalah setiap hati kita. Tetapi momen ini kita gunakan untuk memperingati, untuk mengingat kembali. Nah, tematik hari ini adalah yang Bang Untuk sampaikan adalah mari maksimalkan peranan Roh Kudus. Kita minta tolong sama Roh Kudus, ngomong saja. Kita doa sama Roh Kudus apapun, supaya Roh Kudus kan ada penggambaran tadi yang menuntun kita di samping kita, ada di dalam hati kita. Artinya ada saatnya betul-betul kita didirect secara langsung, tetapi ada saatnya Roh Kudus memberikan kesempatan, silahkan nak kamu jalan. Ketika engkau sudah tidak bisa dan merasa kebingungan, aku ada di sampingmu. Begitu. Jadi seluruh wilayah kehidupan kita, Roh Tuhan diutus untuk itu semuanya. Ya, jangan sungkan-sungkan untuk mengundang Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Itu saja, thank you pelayanan hari ini, dan juga sejak hari Selasa ya. Hari Selasa ya, Selasa Rabu. Nah, sudah wilayah-wilayah melayani ini supaya maksimalkan, dan akhirnya saya bisa melihat bahwa media seperti ini bisa menggali potensi. Artinya bisa main gitar, yang bisa WL, yang bisa renungan, yang bisa berdoa, itu akhirnya kan muncul gitu ya. Nah, ini indah, saya sangat senang ya. Oleh sebab itu nanti dilanjutkan lagi untuk wilayah akan bertugas, silakan Sawangan kalau mau gabung silahkan, kalau misalnya di tempatnya, tetapi tidak kewajiban untuk seperti itu. Tetapi kalau bisa ya enak ya, karena nyanyi ada jemaatnya, kan kita nggak mungkin buka mic semua kan, nanti akan benturan. Tetapi kalau dalam satu akun, satu tempat itu bisa indah gitu ya, enak ya. Itu saja yang saya sampaikan malam hari ini. Dan terima kasih untuk doa-doanya. Hari ini di pembuatan drainase itu sudah
sampai ujung dan sudah sudah disemen dan tinggal memperkeras saja, kemudian tinggal nambah-nambah besok itu, dan Minggu saya pikir sudah bisa normal lagi ya. Dan juga berdoa untuk Pak Ferry. Gimana Ibu Cindy? Tindakan kapan besok ya? Shalom Pak Nur. Shalom. Besok pagi operasi mata itu. Ya. 6 pagi sudah sampai di RSUD. Oh, sekarang pulang dulu ya? Iya, ini di rumah tadi udah dikabarin Polimata bahwa PCR-nya tadi Negatif. Di eksekusi. Oh, boleh pulang ya? Nanti kalau ke rumah sakit nggak di itu lagi tes lagi nggak? Enggak ya. Oke, puji Tuhan lah. Nah, berlaku kan kalau PCR 3 hari katanya. Iya. Oke ya. Memang kata orang operasi katarak itu termasuk ringan dan pasti berhasil, gitu ya. Cuma yang namanya operasi itu kan kalau ada nama lain bolehlah dipakai supaya nggak membuat deg-degan. Lain kata dari operasi itu apa, kan tetap namanya operasi. Si Pak Ferry ada di situ, Bu? Ada. Halo. Ya Pak, puji Tuhan lah, ya, kita sudah doakan itu supaya ini ya, supaya tetap tegar gitu ya untuk menjalani besok. Ya. Oke, puji Tuhan. Dan teman-teman yang lain juga yang dinamika untuk kesehatan ya, kita nggak bisa banyak menolong, apalagi mendampingi. Makanya saya mengarahkan dari waktu ke waktu itu, cintailah keluarga. Karena yang paling bisa, yang harus bisa, yang bisa mengontrol waktu demi keluarga itu izin-izin perusahaan, kantor pun kalau sifatnya itu keluarga, anak, pasangan itu pasti diizinkan ya. Oleh sebab itu momen seperti ini kita bisa merasakan bahwa iya ya, kalau bukan keluarga dekat siapa lagi gitu ya. Nah, artinya kita bisa membantu sejemaat ini, tetapi juga dalam keterbatasan. Oleh sebab itu cintailah orang tua, para anak-anak, dan juga orang tua cintailah anak-anak, karena yang di titik paling dibutuhkan dan yang paling bisa diantara semua adalah keluarga sendiri. Ya, Pak Ferry, Tuhan berkati, dan juga yang lain sehat-sehat lah ya, sehat-sehat semuanya. Kalau bisa makan yang baik, makanlah yang baik. Kalau belum bisa makan yang baik, dalam nama Yesus Tuhan, ini bukan sengaja, tetapi supaya makanan yang ini tetap menjadi berkat, begitu. Ya, puji Tuhan, kita akan tutup doa kita malam hari ini. Saya akan menyanyikan satu pujian dan kita akan nyanyikan sama-sama, remnya saja. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia takkan tinggalkanmu. Kami sungguh sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, meskipun kami berpendapat Tuhan tinggalkan kami. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Cuma Tuhan tak terlihat secara kasat mata dan membutuhkan kepekaan khusus, membutuhkan mata rohani untuk bisa melihat itu semuanya. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus yang menguatkan dan juga menasihati, mendidik, memproses, sehingga membuat kami semakin membuahkan buah-buah roh. Dan kami percaya Tuhan, melalui hentakan, melalui kekecewaan, melalui rasa amarah, melalui hal-hal yang tidak baik dari kehidupan kami boleh seperti diperas keaslian dan kemurnian kami. Dengan demikian pengiringan kami, pengikutan kami, apa motivasi kami yang kami hasilkan daripada
tindakan-tindakan kami bukan semata-mata untuk bersandiwara, bukan semata-mata untuk disukai orang, semata-mata untuk membanggakan diri sendiri, tetapi murni oleh karena Tuhan yang menuntun kami. Kami percaya buah Roh Kudus itu ada sebuah alat uji dalam keadaan apapun juga membuahkan buah Roh Kudus itu tetap berjalan dengan baik. Berbeda dengan buah-buah kebaikan moral saja. Ketika ditindas dengan situasi yang tidak secara logis beralasan untuk tidak melakukan, maka orang tidak lagi berbuat baik, tidak lagi mengasihi, tidak lagi mencintai, tidak lagi menghormati, tidak lagi memberi, tidak lagi memberikan hidupnya kepada orang tersebut. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang uji kami, apakah kami tetap melakukan sebuah kebaikan meskipun tidak ada alasan untuk melakukannya. Terima kasih, berkati malam hari ini wilayah Pasir Putih yang sudah melakukan tugas mereka dengan baik, para pendoa dan juga worship, pemain musik dan juga yang membawakan renungan. Tuhan berkati luar biasa. Dan malam hari kami boleh terima berkat Tuhan yang luar biasa. Ada berkat persekutuan, ada berkat firman Tuhan, ada berkat doa-doa yang sudah disampaikan, ada juga hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan melalui Google Meet ini. Dan kami percaya semua karena kerja Roh Kudus yang luar biasa. Berkatilah mereka Tuhan dengan luar biasa, dan juga semua yang ikut di dalam Google Meet ini maupun yang secara tayang ulang, Tuhan akan berkati luar biasa. Berkat untuk kita sekalian malam hari ini, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hidup kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanan malam hari ini. Kiranya